Komunitas Otomania Surabaya ini kan kita bicara otomania berarti maniak motor. Nah, jadi ya sudah, ada yang hobi touring, ada yang hobi modifikasi. Nah, jadi akhirnya kita gabung satu dengan jumlah waktu itu masih kurang lebih 100 klub ya. Akhirnya saya coba buat komunitas untuk mengumpulkan teman-teman yang hobinya sama. Jadi hobi dalam menggambar coret-coret gitu menjadi sebuah gambar. Itu namanya scribble, teknik coret-coret. Perbincangan menarik seputar komunitas di Kota Pahlawan hanya di Sonora Surabaya. Halo sahabat Sonora, selamat pagi untuk Anda semuanya. Senang sekali Vina Putri hadir kembali untuk menyapa Anda di Jumat ini 1 September 2023 sahabat Sonora. Tentunya mudah-mudahan kabar Anda sehat untuk hari ini, aktivitas Anda juga lancar sahabat Sonora, dan Anda mungkin hari ini yang lagi senggang begitu sahabat, merapat yuk di sini di acara Community Corner, karena kita akan menghadirkan topik yang cukup menarik untuk kita bahas sahabat Sonora. Pentingnya penataan arsip untuk memudahkan kehidupan sahabat. Nah, sahabat Sonora, kebayang nggak kalau tiba-tiba rumah kita itu terbakar atau terkena bencana banjir? Selain nyawa yang harus kita selamatkan terlebih dahulu, tentu ya surat-surat penting seperti akta tanah, kemudian kartu keluarga atau KK, kemudian ada juga akta kelahiran, ijazah, dan surat-surat berharga lainnya. Ini juga harus diupayakan untuk diamankan. Demikian pula halnya di rumah sakit. Agar layanan cepat, maka diperlukan rekam medis pasien yang mudah dicari agar ratusan orang ini yang akan berobat tidak terbengkalai dan dokter bisa mengambil keputusan tepat obat serta tindakan medis apa yang akan diberikan. Ini berdasarkan catatan riwayat hasil lab dan penyakit yang diderita. Kemudian penataan dokumen secara rapi dan mudah untuk diakses merupakan salah satu dari tujuan kearsipan. Teknik kearsipan tidak hanya diterapkan dalam organisasi perkantoran namun juga dalam aspek personal maupun juga global. Nah, kira-kira seberapa penting sih peran kearsipan untuk membuat kita begitu sahabat, dan bagaimana cara paling mudah yang bisa dilakukan ya untuk mengatur arsip di lingkungan keluarga, dan apa kelebihan dari digitalisasi kearsipan. Dan saya sahabat Sonora, seperti biasa saya akan mengajak sahabat Sonora semuanya ya untuk membahas pagi ini dalam 1 jam ke depan dalam acara Community Corner bersama dengan komunitas pojok arsip yang ada di program studi D3 Perpustakaan Fakultas Vokasi UNER. Dan acara Community Corner kali ini merupakan hasil kerjasama Radio Sonora Surabaya dengan Titis Tata High Performance Coaching. Dan tentunya untuk narasumber kita ya, kita terhubung nanti via hybrid melalui aplikasi Skype, dan tentunya sahabat Sonora ada 2 narasumber yang nanti kita juga akan berbincang-bincang rencananya sambil menunggu Ibu Titis Tata MMCT NNLP LSP selaku founder Titis Tata High Performance Coaching untuk bisa gabung ya untuk via Skype pagi hari ini sahabat Sonora. Oke, langsung saja saya akan menyapa dulu ya narasumber yang sudah standby via Skype pada kali ini sahabat Sonora. Ada Ibu Dr. Diah Puspitasari Sri Rahayu. Beliau ini adalah selaku penggiat komunitas Pojok Arsip Prodi D3 Perpustakaan Fakultas Vokasi UNER Surabaya. Assalamualaikum Bu Diah, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi, Assalamualaikum. Salam sehat Bu Diah, kabar sehat untuk hari ini? Sehat selalu, harus sehat dan bahagia. Alhamdulillah. Ini posisi di mana nih Bu Diah? Apakah di UNER kah hari ini? Iya, ini saya ada di kampus, tadi habis selesai ngajar, terus langsung join dengan Sonora. Oke, baik. Nah, kita sudah menyapa ya untuk narasumber kita, ada Ibu Diah begitu sahabat, dan tak lupa juga saya menyapa Ibu Titis Tata MMCT NNLP LSP selaku founder Titis Tata High Performance Coaching. Selamat pagi Bu Titis, apa kabar?
Selamat pagi Mbak Vina, semua sahabat Sonora dan juga Bu Dia. Ayo kita semangat, semangat, semangat. Semangat. Semangatnya nular loh di sini Bu Titis ya. Oke, dan sahabat Sonora yang lagi mendengarkan juga mudah-mudahan tetap semangat untuk di hari Jumat akhir pekan ini. Saya juga mengajak sahabat Sonora semuanya ya untuk yang bergabung silakan nomor teleponnya di 031 732 7102 dan untuk WhatsApp-nya di 0811 304 9800. Untuk live chat bisa Anda tinggalkan melalui YouTube di Sonora Surabaya. Baik, sahabat Sonora, untuk acara Community Corner kali ini sekali lagi ya, ini membahas topik pentingnya penataan arsip untuk memudahkan kehidupan bersama dengan komunitas Pojok Arsip Prodi D3 Perpustakaan Fakultas Vokasi Unair. Tapi sebelum itu ya, saya mau ngobrol dulu nih bersama dengan Ibu Titis. Nah, ini kenapa nih Bu Titis di episode Community Corner kali ini Bu Titis itu menghadirkan komunitas Pojok Arsip sebagai bintang tamu di episode kali ini. Silakan Bu Titis. Ya, terima kasih Mbak Vina dan juga sahabat Sonora. Terima kasih, awal ini saya pengen appreciate ya atas kehadiran Bu Dr. Dia dan juga tentunya mewakili komunitasnya ya. Kenapa beliau kita undang jadi tamu spesial Mbak Vina? Karena dalam lingkup suatu negara itu misalnya ya kita bedakan antara Indonesia dan misalnya luar negeri gitu. Orang pasti experience-nya itu begitu balik dari luar negeri bilangnya apa? Oh, di sana disiplin, di sana bersih, di sana orangnya on time, ya. Padahal semua yang disebutkan tadi keunggulan itu sebenarnya bisa kita buat gitu, bukan sesuatu yang sulit. Tapi coba kalau tanyakan orang luar gitu ya, bagaimana setelah dari Indonesia punya alam yang bagus ya, orangnya ramah tamah gitu dan kulturnya luar biasa, religiusitasnya tinggi. Nah, itu faktor yang susah ditiru Mbak gitu. Kita nggak mungkin kita membuat semua masyarakatnya itu punya religiusitas yang sama, yang masif gitu ya. Orangnya tiba-tiba jadi ramah semua itu perlu, nggak gampang. Tapi cara yang ada di luar itu sangat mudah. Disiplin time itu bisa kita switch mindset kita. Nah, itulah yang kita mesti adaptasi dari kearsipan yang komunitas Budiah lakukan. Sederhana, tapi coba lihat ya sahabat Sonora, apakah di tempat kita aja di rumah, apakah barang kita tertata dengan baik gitu. Mungkin kalau perempuan relatif ya, relatif aman lah kalau perempuan itu ya. Sukanya bebek pun sekarang saya jumpai juga bagi perempuan yang memiliki usaha atau bekerja, sibuk atau memiliki beberapa kegiatan itu ya mau di menggunakan tenaga ya atau misalnya ada Mbak ART, asisten lah. Bahkan misalnya dokter pun ada asistennya gitu ya. Kemudian peneliti juga ada asistennya gitu. Itu salah satu langkah untuk memfiling data yang mungkin bisa diselesaikan sendiri. Nah, benar untuk perempuan katanya kalau nggak gimana? Nah, apa Bapak menyerahkan ini pada perempuan, anak ya, menyerahkan ini pada mamanya, gitu ya. Nah, maka membuat disiplin menata semua hal itu tidak harus satu ini kita ya, suami kita, teman-teman kita, bahkan dalam lingkup besar organisasi kita, negara kita, itu kita budayakan untuk berorganize. Apa sih keunggulannya Mbak Vina? Ketika organize sesuatu hal kita, ternyata merubah kita dan karakter. Percaya enggak? Ketika bangun pagi, lihat ruangannya itu tertata baik dan rapi, dengan bangun pagi, melek mata semuanya berantakan. Moodnya bagus yang mana? Aduh, moodnya bagus yang pertama dong Bu Titis pastinya. Bikin semangat ya kalau udah rapi semuanya di kamar gitu. Tapi kalau udah berantakan, aduh males deh. Makanya kalau di ilmu-ilmu yang kami pelajari di bidang psikis gitu ya, atau sumber daya manusia, cara mendisiplinkan orang tuh mulai dari yang basic banget, menata semua filenya ya, kemudian
menata barang-barangnya. Begitu itu tertata, tiba-tiba dia jadi bersemangat gitu ya. Tiba-tiba jadi lebih panjang gitu. Kemudian dia muncul ide-ide baru karena dia nggak mikirin masalah tumpukan-tumpukan bajunya, tumpukan-tumpukan bukunya gitu ya. Bahkan saya menerapkan bagi klien-klien saya yang tingkat stressful-nya tinggi gitu ya, mungkin karena problem, karena banyak target, itu justru menyelesaikannya, solusinya bukan pada permasalahannya, tapi bagaimana merapikan barang harinya, ditata, yang udah nggak kepakai dibuang, kemudian aset-asetnya yang dia paling suka itu diletakkan di matanya. Tujuannya apa? Kreatifkan dia. Jadi begitu dia ngelihat itu, stresnya hilang karena dia mau nyelesain itu duluan. Nah, jadi ada metode lanjutan yang awalnya itu dari aktif yang bagus. Nah, jadi ini kita belajar dari Bu Dokter Dia, bagaimana kita mengatur diri kita, karena ini impact-nya kemana-mana. Yang pertama, kita jadi bekerja, karena kita nggak memikirkan hal penting, yang nggak penting gitu, produktif, kreatif, dan yang paling utama kita hilang stresnya. Kenapa? Karena membuang file-file yang terlihat kasat mata, seperti ya barang-barang yang bermanfaat, di laptop kita, sesuatu ya. Saya tanya Mbak Vina ya, sekali lagi ini ya. Mbak Vina, kira-kira kalau saya tanya, momen dalam hidupnya yang paling keren yang ada di foto, ada nggak fotonya? Ada dong. Nah, itu ada dong. Begitu saya tanya gitu langsung ketawa, langsung ceria. Nah, ini worth it banget disimpan, benar nggak Mbak Vina? Betul banget Bu Titis. Saya bertemu Bu Dokter Dia dalam salah satu perayaan kelulusan beliau gitu ya, yang beliau senior saya ya. Nah, itu satu memori tercapture itu pasti disimpan beliau gitu, sekaligus mungkin lain gitu. Nah, kita kenapa sih harus nyimpennya yang momen-momen paling spesial aja? Kenapa enggak yang second liner, third linernya, fourth linernya itu juga disimpan gitu? Tujuannya apa? Tujuannya kalau kita nyari biar gampang. Karena begitu nggak stres gitu kan. Nah, tuh, jadi ini impact-nya kemana-mana. Yuk kita, saya juga sangat bersemangat ini untuk ngikutin tipsnya Bu Diah, karena semakin banyak urusan, semakin banyak file gitu ya. Nah, gimana katanya biar kita bisa dapat hal yang maksimal? Karena ada penelitian yang menyebutkan bahwa perempuan yang produktif dan bisa mampu untuk memilih ya 5 hal paling penting dalam hidupnya, itu justru yang paling bahagia. Nah ya, ini value lagi. Kalau perempuan mau bahagia, paling nggak ada hal penting yang dipunya. Nah, berarti kan kita harus file nih, yang 5 hal penting ini mana? Karena perempuan urusannya banyak ya, kita harus pilih yang 5 besarnya. Nah, natanya kayak apa? Mana duluan? Dan ditaruh mana? Gitu ya. Kalau nikmati, saya juga mantau ini dengan sangat bersemangat. Oke, tapi sekali lagi nih Bu Titis, sebagai seorang coach juga ya yang banyak mendampingi pengembangan organisasi, lembaga dan juga komunitas. Apa kira-kira hal-hal yang bisa Anda berikan sebagai insight kepada sahabat Sonora terkait dengan topik bahasan kali ini yang cukup penting ya untuk kita simak juga terkait dengan pentingnya penataan arsip untuk memudahkan kehidupan nih Bu Titis? Clue dari yang tadi sudah saya jelaskan tipsnya, bahwa kalau kita mesti saya itu dengan kayak gini aja udah maksimal kok gitu, kata siapa gitu ya. Begitu kita change our behavior, kita rubah kebiasaan kita, rubah juga kok mindset kita gitu. Mau nggak kita orang yang luar biasa? Mau dong, pastinya juga mau dong. Mau jadi yang lebih baik dibandingkan diri kita. Nah, nggak bisa kok dengan lebih baik itu dengan lebih menata diri dengan baik. Yang penting-penting aja deh yang kita lakukan dalam hidup,
gitu Mbak Vina. Baik. Nah, sahabat Sonora, ini kan sebagai informasi karena saat ini Bu Titis di waktu bersama juga berlangsung ya kegiatan kelas seminar juga ya Bu Titis ya. Maka beliau hanya akan bersama dengan kita di acara Community Corner episode kali ini hanya di segmen pertama. Tapi jangan khawatir, di segmen selanjutnya nanti saya jamin obrolan kita juga makin seru karena nanti kita juga akan mengenal lebih dekat apa itu komunitas pojok arsip dan bagaimana ilmu kearsipan ini bisa diterapkan secara mudah di rumah dalam kehidupan sehari-hari begitu bersama dengan narasumber kita pagi hari ini. Dan Bu Titis, satu lagi deh, mungkin bisa diinformasikan ke sahabat Sonora, bentuk layanan apa saja, pendampingan dan juga mentoring yang bisa Ibu Titis sampaikan kepada sahabat Sonora melalui lembaga yang Ibu Titis punya, serta gimana caranya Bu Titis? Baik, terima kasih Mbak Vina, sahabat Sonora. Kami memiliki lembaga pelatihan yang melatih soft skill. Soft skill itu apa sih? Soft skill itu mudahnya adalah sesuatu yang kita tidak pelajari di sekolah gitu. Jadi ini pengembangan diri, pengembangan kepribadian. Di bidang apa? Di bidang kepemimpinan, di bidang entrepreneurship gitu. Jadi kalau sekarang kan kita lihat di TV, perempuan itu untuk mengutarakan sesuatu harus punya daya juang dan daya diri gitu ya. Berasal dari mana? Dari sosial, dari keterampilan. Nah, itu yang kami berikan pelatihan. Silahkan bergabung di kelas-kelas kami, dan tentu saja nanti kalau sahabat-sahabat Sonora pengen ada lanjutan pelatihan tentang tata cara pengarsipan, nah nanti Bu Diah bisa saya undang di Tata High Performance Coaching untuk cara khusus ya, karena nggak cuma sesi 1 jam aja yang rasanya pasti nggak muat ya. Kalau misalnya detail atau dibantu oleh konsultan sebagai Bu Dr. Diah, silakan nanti bisa melalui kami. Gitu, silahkan save di 08123 6188 799. Sekali lagi, atau nomor admin kami di 081 770 9-nya 5 kali 1 gitu. Titis Tata High Coaching. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Titis sudah bergabung ya di segmen pertama ini. Semoga sukses untuk acaranya kali ini. Dan sahabat Sonora jangan kemana-mana dulu ya. Community Corner akan kembali sesaat lagi. Kita nanti akan bergabung bersama dengan narasumber bintang tamu kita. Ada Ibu Dr. Diah Puspitasari Sri Rahayu. Sahabat jangan kemana-mana, tetap di Community Corner. Jangan kemana-mana, Community Corner akan kembali sesaat lagi. Mau tahu perkembangan dunia otomotif terkini? Kalau bicara spare part, memang mobil-mobil yang wow itu artinya Anda itu maintenance-nya akan lebih krusial. Tidak kalah pentingnya skill, keterampilan dari mekaniknya. Ini Otomotif Sonora bersama Dewi Juwana. Anda akan dapatkan juga beragam informasi dan tips praktis perawatan kendaraan Anda. Tayang setiap Sabtu pukul 10 hingga 12 siang. Hanya di Radio Sonora, Kompas Gramedia Radio Network. Kembali akan Anda ikuti Community Corner, perbincangan menarik seputar komunitas di Kota Pahlawan. Oke, sahabat Sonora, kembali lagi dalam perbincangan kita dalam Community Corner. Pentingnya penataan arsip untuk memudahkan kehidupan bersama dengan komunitas pojok arsip Prodi D3 Perpustakaan Fakultas Vokasi UNER. Ada Ibu Dr. Diah Puspitasari Sri Rahayu. Beliau ini adalah penggiat komunitas pojok arsip Prodi D3 Perpustakaan Fakultas Vokasi UNER Surabaya. Dan Anda yang mau bergabung juga sampaikan melalui WhatsApp 0811 304 9800 dan Anda juga bisa tinggalkan live chat melalui YouTube di Sonora Surabaya. Nah, kita akan kembali ke Bu Diah pagi hari ini. Nah, Bu Diah, langsung saja ya. Kira-kira apa nih Bu tujuan dari Prodi D3 Perpustakaan Fakultas Vokasi UNER ini untuk membentuk komunitas pojok arsip nih Bu Diah? Silakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat pagi untuk sahabat Sonora semuanya. Semoga sehat selalu dan harus sehat. Amin. Harus baik. Oke, jadi sebetulnya di kami di Prodi D3 Perpustakaan dulu kita punya ada yang namanya peminatan kearsipan, khusus untuk peminatan kearsipan. Dan kami terbentuk di sini itu sebetulnya awal mulanya adalah dari binaan Dinas
Provinsi Jawa Timur, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Timur. Jadi di tahun 2014 kita 41 program studi itu berkumpul berdiskusi bagaimana kita itu akan mengedukasi masyarakat terkait dengan kearsipan. Nah, salah satu kalau nanti hanya diserahkan kepada Dinas Kearsipan itu tidak akan cukup karena masyarakatnya luas dan mereka terbatas oleh sumber daya. Sehingga salah satu hal yang bisa dilakukan oleh perguruan tinggi itu adalah membantu dengan memberikan ilmu yang sudah kita dapat ke masyarakat. Nah, salah satunya adalah nanti dengan forum komunitas masyarakat sadar arsip. Salah satunya yang itu 2014 di UNER kita sebagai salah satu gawang yang salah satu tim yang pembentuk FKMSA, nah kita buat sampai sekarang. Seperti itu. Baik, jadi awal mulanya komunitas ini terbentuk 2014 ya Bu Diah ya? 2014. Sampai sekarang masih ada dan terus bertambah dengan banyak perguruan tinggi. Dari di kami itu namanya di Pojok Arsip, nanti di setiap perguruan tinggi itu punya nama-nama yang akan berbeda. Dan kami di bawah naungan adalah Forum Komunitas Sadar Arsip. Oke, jadi untuk keanggotanya dari mana saja Bu Diah? Mungkin bisa disebutkan? Oke, ada yang dari ITS, ada yang dari UPN, ada dari Jombang juga, Unibdu, ada dari Kediri, ada dari Bangkalan, Sumenep, jadi berbagai macam perguruan tinggi yang ada di Jawa Timur. Itu sudah bergabung dengan kita. Nah, berarti anggota secara keseluruhan ada berapa anggota kira-kira dari perguruan tinggi itu Bu Diah? Ya. Saat ini kalau perguruan tingginya itu ada sekitar 60-an. 60 ya. Nah, iya. Terus nanti itu di setiap perguruan tinggi pasti ada masa, yaitu adalah mahasiswa. Nah, itu mahasiswanya ya unlimited. Setiap tahun mahasiswa akan terus bertambah dan itu akan membantu kami. Salah satunya ada di beberapa tempat itu juga mengedukasi masyarakat lewat program KKN mereka. Itu juga di kami itu yang sekarang pada saat ini kita juga sedang ada MBKM ya. Jadi kalau perguruan tinggi itu ada Kementerian Kemendikbud yang baru itu ada Merdeka Belajar Merdeka MBKM. Jadi mahasiswa itu tidak hanya di bangku kuliah saja. Jadi harus terjun ke masyarakat. Nah, saat ini ada 5 mahasiswa kami yang terus berpindah-pindah dari setiap daerah untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan kearsipan saat ini. Tapi tidak berhenti di sana. Jadi nanti di hari berikutnya itu juga ada mahasiswa tim lain yang juga akan mengedukasi ke yang lainnya juga. Oke. Apakah masuknya nanti adalah di program HIMA, Himpunan Mahasiswa juga. Apakah itu merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan dari komunitas Pojok Arsip ini, Bu Diah? Iya, betul. Oke. Dan itu juga beberapa ada support dana juga dari fakultas, ada support dana juga dari kementerian. Jadi nanti setiap tahun biasanya kami akan mengajukan dana. Ada yang beberapa memang di ACC, ada yang tidak. Tapi kegiatan itu akan terus rutin kami lakukan. Dananya ini untuk alokasi kemana aja nih Bu Diah kalau boleh tahu? Apakah pure untuk kegiatan aja ataupun mungkin untuk operasional seperti itu atau gimana? Lebih ke kegiatan sebetulnya. Jadi kita transportasi untuk ke lokasi dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi kalau untuk operasional kami tidak menggunakan dana yang dari bantuan seperti itu. Oke, baik. Kemudian alamatnya ini di mana, Bu, untuk Sekretariat Komunitas Pojok Arsip ini? Iya, kalau untuk yang dari UNER itu alamatnya ada di D3 Perpustakaan Universitas Airlangga yang ada di Dharma Wangsa, Surabaya. Oke, baik. Nah, kalau boleh tahu nih Bu Diah, terkait dengan komunitas Pojok Arsip ini pernah bersinergi dengan pihak eksternal mana saja selain internal kampus guna mendukung kegiatan maupun pendanaan proyek yang dilakukan nih Bu Diah? Iya, mohon maaf, gimana Mbak? Oke, dari komunitas Pojok Arsip ini pernah bersinergi dengan pihak eksternal mana saja selain di internal kampus nih Bu Diah, guna mendukung kegiatannya juga, kemudian bentuk pendanaan proyek yang dilakukan nantinya. Oke, siap. Jadi selain dari internal, dari UNER, dari Universitas Airlangga dan juga dari fakultas, kami juga di sini berkolaborasi dengan desa. Desa, ya, karena, oke. Iya, desa. Jadi biasanya nanti kami akan kulon nuwun ke desa gitu untuk masyarakat
untuk bisa mengedukasi masyarakat. Nah, nanti biasanya ke Pak Lurah, mereka akan membantu kami untuk tempatnya, membantu kami untuk range jadwal dan lain sebagainya untuk bisa ke masyarakat. Jadi satu, yang kedua itu adalah tadi dengan Dinas Provinsi Jawa Timur. Itu yang kami juga berkolaborasi, dan ada juga dari Kementerian Kemendikbud Republik Indonesia. Oke, baik. Kalau untuk yang di desanya sendiri, ini wilayahnya Jawa Timur aja ya, Bu ya? Iya, untuk saat ini memang kami lingkupnya Jawa Timur karena ya tadi keterbatasan lingkup kami ya, maksudnya waktu dan lain sebagainya ya. Untuk sementara kami lebih fokusnya adalah di sekitar kami dulu. Gitu. Oke, walaupun baik. tidak menutup kemungkinan untuk di luar ya, karena di sini kan ada beberapa yang memang sudah kami live kan. Jadi ada beberapa yang kami share lewat IG, lewat sosial media kami, baik punyanya prodi ataupun punyanya fakultas. Oke, dan untuk kegiatan biasanya di desa itu dilakukan sampai berapa hari sih, Bu, kalau boleh tahu? Atau beda-beda begitu tergantung kegiatannya begitu, Bu Dia? Betul, ada yang beda-beda. Jadi ada yang memang hanya 1 hari, ada fungsinya adalah sosialisasi, ada yang 2-3 hari seperti itu. Jadi nanti mahasiswa yang akan terjun, terus nanti dia 2-3 hari akan di masyarakat, door to door, ataupun nanti mengumpulkan masyarakat. Ada juga yang 1 bulan. Jadi yang saat ini mahasiswa itu 1 bulan di desa A, nanti pindah lagi 1 bulan lagi di desa A dan lain sebagainya. Jadi pindah mobile itu sebanyak 5 desa untuk tahun ini. Oke, berarti ini dengan kata lain tidak mengganggu ya aktivitas ketika pas lagi di kampus begitu ya, Bu ya, untuk bisa terjun begitu langsung ke masyarakat untuk mahasiswanya begitu ya, Bu ya, di sini. Iya. Oke. Baik, lalu kira-kira apa saja nih, Bu Dia, pencapaian inspiratif yang pernah Anda dapatkan oleh komunitas Pojok Arsip Prodi D3 Perpustakaan Fakultas Vokasi UNER ini? Oke, jadi yang pertama pada saat tahun 2014 kami menjadi juara 1 yang lomba yang diadakan oleh Dinas Kearsipan Provinsi Jawa Timur, dan tahun kemarin tahun 2022 kita juga mendapatkan apresiasi yang sama, dan termasuk juga kita dapat apresiasi dari masyarakat. Salah satunya yang kita tidak kejuaranya, tapi salah satu yang kami inginkan itu adalah masyarakat teredukasi, masyarakat paham bahwa arsip itu penting. Karena dengan adanya arsip yang nanti mereka akan kelola, mereka akan simpan, itu suatu negara akan ingat masa lalunya. Itu. Oke, itu ya merupakan pencapaian yang inspiratif begitu ya dari komunitas Pojok Arsip Prodi D3 Perpustakaan Fakultas Vokasi UNER ini. Lalu gimana dong, Bu, cara menjadi anggota komunitas Pojok Arsip dan apa saja kira-kira untuk syaratnya? Iya, kalau di kami monggo. Jadi kalau di sini kami bisa saja, semua masyarakat yang memang dia punya konsen, dia tertarik dengan dunia kearsipan, kami sangat welcome sekali. Termasuk kami memberikan sumbangsi ilmu kita ke mereka. Kalau untuk yang nanti FKMSA, Forum Komunitas Sadar Arsip, salah satu syaratnya memang harus dari perguruan tinggi. Oke. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau di kami masyarakat siapapun boleh ikut terlibat, siapapun yang konsen. Karena terus terang kami di sini tenaga jumlah kami itu tidak akan bisa mencukupi untuk bisa mengedukasi masyarakat di Jawa Timur khususnya ya, dan di Indonesia pada umumnya. Oke, masih terbatas ya, dan ini masih dibuka ya, Bu ya, untuk menjadi komunitas Pojok Arsip begitu. Adakah syarat-syarat tertentu mungkin, Bu, yang harus dipenuhi terutama untuk masyarakat umum gitu yang mau masuk, yang tertarik juga untuk menjadi anggota komunitas Pojok Arsip? Nggak ada, kalau di kami nggak ada syarat yang memang harus misalkan harus umur ini dan lain sebagainya, kita nggak ada. Yang penting adalah minat mereka terhadap dunia kearsipan dan memang kesungguhan hati, seperti itu. Oke, baik. Kalau hanya pengen gitu aja, nah itu akan susah nanti, karena terus terang kami kan bukan profit oriented ya. Jadi kalau dicari ini harus profit, nah ini sebetulnya lebih ke hobi. Lebih memang kami harus mengedukasi seperti ini. Jadi kalau tidak ada itu akan susah. Sejauh ini sudah ada, Bu, untuk masyarakat yang bergabung, Bu, masyarakat umum? Iya, biasanya dari alumni atau dari teman-teman kami biasanya ada beberapa yang ikut bergabung dengan kami. Jadi kalau kami di masyarakat gitu biasanya nanti ada tim-tim yang akan membantu. Relawan kami termasuk dari alumni-alumni yang sudah ada itu nanti akan datang membantu kami.
Oke, Bu Dia. Bu Dia, nanti kita akan ngobrol lagi ya Bu Dia. Kita mengenal lebih dekat tentang dunia kearsipan. Saya juga mengajak Anda, sahabat Sonora yang mau bergabung, yang mau tanya-tanya nih sama Bu Dia terkait dengan kearsipan, begitu ya, silakan di WhatsApp 0811 3049 800 dan juga live chat di YouTube Sonora Surabaya. Kami akan kembali lagi setelah usai jeda berikut ini, tetap di Community Corner. Jangan kemana-mana, Community Corner akan kembali sesaat lagi. Sekarang Radio Sonora Surabaya sudah bisa didengarkan di portal Radio Garden. Suara lebih jernih dan bisa diakses dimanapun juga. Caranya gampang, tinggal ketik alamat web radio.garden, kemudian press play dan tulis di kolom search Sonora Surabaya. Langsung deh, Anda bisa menikmati program-program acara seru di Radio Sonora Surabaya dimanapun dan kapanpun Anda mau. Still on 98.0 Sonora FM News, Traffic and Music. Hai, back again with me di sini dan udah satu malam aja. Di program favorit kamu di mana lagi kalau buka di Asik Musik. Sekali lagi, caranya gampang. Tinggal ketik alamat web radio.garden, kemudian press play dan tulis di kolom search Sonora Surabaya. Dengerin Radio Sonora kini ada di genggaman Anda. Tahukah Anda, fase paling penting untuk mencegah anak stunting ada pada 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Fase ini dimulai sejak terbentuknya janin pada kehamilan sampai dengan anak berusia 2 tahun. Jika dalam fase 1000 hari kehidupan ini asupan gizi tidak tercukupi, maka pertumbuhan anak akan terganggu. Saat ini, Indonesia berjuang untuk keluar dari tingkat prevalensi stunting yang masih tinggi, yaitu sebesar 24%. Karenanya, pemerintah tidak bisa bergerak sendiri. Kolaborasi dengan semua pihak adalah kunci menciptakan generasi bebas stunting. Jadilah orang tua asuh bagi anak stunting dengan memberikan 1 atau 2 butir telur setiap hari selama 3 atau 6 bulan. Sonora mengajak Anda untuk bisa memberikan bantuan langsung dalam bentuk telur ayam atau donasi uang yang akan kami salurkan kepada anak stunting melalui Posyandu atau Puskesmas di Kota Surabaya. Untuk membeli 1 butir telur bagi 1 orang anak asuh selama 3 bulan berturut-turut membutuhkan dana Rp300.000. Bantuan Anda ini bisa disalurkan melalui rekening BCA 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora dengan memberikan keterangan transfer Sonora Peduli Stunting. Sekali lagi, bantuan bisa Anda salurkan melalui rekening BCA 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Dan jangan lupa memberikan keterangan transfer Sonora Peduli Stunting. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Radio Sonora Surabaya di nomor telepon 031-732-7102 atau WhatsApp 0811-304-9800 Senin sampai Jumat di jam kerja. Ayo, ciptakan generasi bebas stunting untuk Indonesia yang lebih maju. 51 tahun Sonora Network, kolaborasi untuk Indonesia. Mana nih pagi-pagi gini? Jogging dong. Yuk ikut. Ogah, males keringetan. Yaelah, keringetan itu sehat kali. Bisa membuang racun dari dalam tubuh. Terus kalau dehidrasi gimana? Gak bakal dehidrasi lah. Nih, gue selalu bawa Cheers Alkaline Powered kalau pas jogging. Cheers Alkaline Powered gak cuma air mineral biasa. Kandungan alkaline dengan pH up to 8,5 membantu tubuh terhidrasi maksimal. Jadi badan segar sepanjang hari dan gak bakal dehidrasi. Dengan Cheers Alkaline Powered, gue berani berkeringat. Wah, mau dong. Buat gue ya. Enak aja, beli sendiri dong. Di toko sebelah juga jual. Udah gue jogging dulu ya. Keburu siang nih. Tunggu dulu dong. Gue ikut. Cheers Alkaline Power. Air minum dengan pH up to 8,5 membantu menyeimbangkan pH tubuh sehingga badan tetap bugar dan tidak mudah sakit. Cheers Alkaline Power bisa didapat di Hypermart, Giant, Ranchmart, Lotte Mart, dan toko-toko di sekitar kamu. Cheers so fresh so good. Cheers Alkaline Power, berani berkeringat. Mau tahu perkembangan dunia otomotif terkini? Kalau bicara spare part, memang mobil-mobil yang wow itu artinya Anda itu maintenance-nya akan lebih krusial. Tidak kalah pentingnya skill, keterampilan dari mekaniknya.
Klinik Otomotif Sonora bersama Baby Juwana. Anda akan dapatkan juga beragam informasi dan tips praktis perawatan kendaraan Anda. Tayang setiap Sabtu pukul 10 hingga 12 siang. Hanya di Radio Sonora, Kompas Gramedia Radio Network. Kembali akan Anda ikuti Community Corner, perbincangan menarik seputar komunitas di Kota Pahlawan. Ya, Sobat Sonora, kembali lagi di Community Corner. Pentingnya penataan arsip untuk memudahkan kehidupan. Saya masih ditemani bersama dengan komunitas Pojok Arsip Prodi D3 Perpustakaan Fakultas Vokasi UNAIR bersama dengan Ibu Dr. Diah Puspitasari Sri Rahayu selaku penggiat komunitas Pojok Arsip Prodi D3 Perpustakaan Fakultas Vokasi UNAIR Surabaya. Dan sahabat yang mau bergabung juga boleh sampaikan ya melalui WhatsApp kita di 08 11 304 9800. Anda hari ini juga bisa menyimak melalui YouTube di Sonora Surabaya. Boleh sampaikan pertanyaan juga lewat kolom live chat dan juga Facebook di 98,0 Sonora Surabaya. Dan saya mau ngobrol lagi nih bersama dengan Ibu Diah di pagi hari ini. Kita akan mengenal lebih dalam lagi nih sahabat Sonora, lebih dekat lagi ya dengan dunia kearsipan. Nah, Bu Diah mungkin bisa mengedukasi kita semua dong, Bu Diah. Mengapa sih bidang kearsipan ini sangat vital dalam kehidupan manusia, Bu Diah? Silakan. Siap. Oke. Jadi ini banyak sih orang yang mungkin akan bertanya ya, kenapa sih kearsipan ini penting gitu ya? Nah, jadi kalau kita lihat sebetulnya pada saat kita mulai lahir sampai nanti kita akan meninggal, sebetulnya kita itu membutuhkan satu dokumen. Jadi pada saat kita lahir itu kan kita ada langsung mengenerate surat keterangan kelahiran yang nanti akan berubah menjadi akte kelahiran. Nah, akte kelahiran ini nanti kan akan digunakan ke banyak hal sampai nanti kita sekolah atau nanti kita mau pindah rumah, pindah apapun itu pasti akan dibutuhkan. Termasuk nanti pada saat kita meninggal. Pada saat meninggal nanti akan keluar surat kematian untuk mengurus misalkan punya punya yang biasanya di bank dan lain sebagainya, mengurus hal-hal itu ya. Misalkan kita punya rekening di bank atau punya apapun, itu kan kalau kita sudah meninggal pasti perlu yang namanya surat kematian untuk bisa mengurus ahli warisnya. Nah, kalau kita tidak aware terhadap itu dan arsipnya atau dokumen tersebut itu entah kemana perginya, nah itu akan menjadi sebuah resiko yang luar biasa. Termasuk salah satunya adalah ini nanti juga akan bisa ini yang hal kecil ya, untuk yang diri kita aja sendiri. Apalagi nanti kalau udah ke tingkat-tingkat yang selanjutnya, sampai dengan nasional. Bagaimana jika teks proklamasi itu nggak ada. Nah, bisa dibayangkan ya, berarti kita nggak akan pernah merdeka ini. Kita nggak akan pernah dinyatakan bahwa kita merdeka. Ini salah satu hal yang bisa kita lihat, hal kecil aja. Di mana setiap saat, setiap kehidupan kita, itu pasti kita akan yang memerlukan namanya dokumen. Sehingga kearsipan atau dunia kearsipan ini menjadi hal yang sangat vital dan harus dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia. Oke, gimana jadinya ya kalau kearsipan kita hilang kayak gitu? Misalkan untuk diri sendiri, itu pasti juga akan menyusahkan kita sendiri nantinya ya Bu ya. Oke, namun apakah keteraturan yang dihasilkan oleh penataan arsip yang baik ini akan ada dampaknya juga nih Bu terhadap aspek psikologi manusia nantinya? Oh jelas. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Titis ya, bahwa keteraturan itu akan membuat hidup kita akan menjadi mudah. Nah, salah satu contohnya adalah pengelolaan atau penataan arsip. Jadi kalau penataan arsip itu sudah sesuai atau sudah tahu letaknya seperti apa, itu sebetulnya akan mempermudah hidup kita. Hidup kita mudah, terus terang ya psikologi kita akan juga ikut. Contohnya misalkan, contoh kecil aja, kita saya nggak ke arsip ya, ini kita yang biasa aja. Ke lemari pakaian kita aja. Lemari pakaian kita, kalau kita tata gitu ya, kita tata. Oh ini celana panjang di sini, rok di sini, gamis di sini, jilbab di sini gitu. Terus nanti urut warna. Nah, betapa mudahnya hidup kita. Apalagi nanti kalau kita hubungkan di sini adalah dengan dokumen atau arsip kita. Ijazah anak saya ada di sini. Ini akte kelahirannya. Ijazah SD, SMP, SMA ada satu lokasi di sini. Jadi kalau ada perlu, butuh ini nih, oke, ada di sini letaknya. Nah, kalau ini amburadul,
tidak tahu lokasinya ada di mana. Itu kepanikannya luar biasa. Yang seharusnya itu bisa dalam 1 menit, itu bisa berhari-hari. Apalagi terus hilang tadi ya. Misalkan yang tadi udah dibilang di awal, misalkan ada kebakaran, ada bencana, atau kita pindah rumah, lokasinya dipindah. Wih, nggak terbayangkan betapa paniknya, dan itu terus terang akan menyita pikiran kita dan juga waktu kita. Itu yang salah satu yang dampak dari kenapa kita harus mengelola kearsipan rumah tangga kita. Oke, kalau boleh tahu nih Bu Diah, pembagian jenis arsip itu seperti apa aja sih Bu Diah? Oke, ya siap. Jadi kalau arsip itu biasanya nanti kita ada istilahnya ya. Jadi kalau arsip itu adalah rekaman informasi yang terekam sebagai bukti kegiatan. Kalau dia tidak membuktikan kegiatan, biasanya kita sebut dengan dokumen. Ya, contohnya selebaran, info lowongan pekerjaan, itu dokumen. Di mana dia tidak membuktikan apapun, ya hanya informasi saja. Ini loh ada lowongan. Tapi kalau yang nanti kita sudah bicara dengan namanya arsip, itu arsip adalah sesuatu yang membuktikan. Misalkan tadi akte kelahiran, untuk bukti apa? Bahwa dia sudah lahir dan diakui oleh negara. Namanya tercatat. KTP itu juga arsip. Itu sebagai bukti apa? Tanda pengenal kita sebagai warga negara Indonesia. SIM berarti saya sebagai orang yang memang punya lisensi untuk kendaraan bermotor atau apapun jenisnya. Nah, kalau kita nanti bicara tentang berbagai jenis arsip, itu ada yang kalau kita merujuk ya, di sini sudah ada undang-undangnya sebetulnya. Jadi Undang-Undang Kearsipan tahun 2009 itu sudah diatur oleh negara. Jadi kalau arsip itu nanti ada arsip dinamis, ada juga arsip statis. Kalau dinamis itu yang masih kita gunakan saat ini, contohnya KTP. Akte kelahiran. Ada juga yang nanti kita istilahnya adalah arsip statis. Arsip statis itu adalah arsip yang sudah tidak kita gunakan lagi, tapi itu memberikan bukti atau informasi yang telah kita lakukan. Itu statis. Nah, itu biasanya akan kita simpan. Kalau yang di ranahnya keluarga itu biasanya masih dinamis ya, memang masih kita gunakan setiap hari. Kalau nanti kita sudah ranahnya negara, sudah ranahnya organisasi, itu nanti ada yang sampai tingkatan ke statis. Itu yang harus disimpan selamanya dan tidak boleh hilang sebagai salah satu memori bangsa. Jadi ada 2 jenis ya di sini ya untuk arsip statis dan juga dinamis. Biasanya kalau untuk kita sehari-hari nih sahabat Sonora, ini yang bisa kita gunakan sehari-hari ya yang dinamis gitu, bisa saja berubah kapanpun begitu ya Bu Diah. Oke, lalu untuk cara menata secara sederhana dan juga paling mudah yang bisa sahabat Sonora terapkan untuk masing-masing jenis arsip itu seperti apa nih Bu Diah? Oke, siap. Jadi kalau bagaimana sebetulnya simpelnya kita menata arsip kita sebetulnya. Jadi sahabat Sonora yang ada di sini, silakan Anda bisa punya yang namanya kalau kita itu kalau di organisasi namanya filing cabinet ya, tapi yang map yang ada plastik-plastiknya itu saya lupa namanya ya. Jadi ada map yang ada plastik-plastiknya. Nah, itu bisa kita kategorikan. Ada di sini, misalkan kalau ini saya arsip keluarga ya, saya sudah punya anak gitu. Jadi ini satu map ini adalah punya anak saya. Mulai dari dia nanti akte kelahiran, SD, ETK, SD, SMP, bla bla bla, atau dia mengikuti pelatihan, masukkan di sana. Nah, nanti bisa juga kalau ini terlalu banyak nih, bisa dikelompokkan. Misalkan, oh ini khusus untuk yang satu map tadi, yang bundle di sini nanti kita kasih note, kita kasih tulisan. Oh ini yang pelatihan. Oh ini pelatihan ini ada map di sini nih gitu. Terus oh ini adalah untuk sertifikat ijazahnya ada di sini. Seperti itu. Jadi itu yang simpelnya. Jadi setiap orang itu punya file tersendiri, satu map. Nanti ada juga arsip yang dimiliki oleh keluarga, misalkan contohnya NPWP apa ya, yang kalau rumah bayar pajak itu ya PBB ya Bu ya, pajak betul, PBB biasanya. Itu kan punya keluarga, bukan milik pribadi seseorang. Nah itu keluarga. Atau bisa juga nanti rekening telepon dan lain sebagainya, karena kelihatannya simpel tapi itu dibutuhkan juga. Nah itu bisa kita pilah-pilah seperti itu.
Jadi sebetulnya salah satu warisan orang tua kepada anaknya, salah satunya itu nggak usah muluk-muluk sebetulnya, nggak usah yang rumah gede, nggak usah yang ini. Satu file, ya, satu map tadi yang isinya semua berkas dokumen dia, mulai dari dia lahir sampai dia lepas dari kita, itu kita kasihkan. Itu sesuatu yang sangat berharga. Kalau menurut saya seperti itu. Dipilah-pilah, disendirikan begitu, biar nggak dicampur nanti lupa, wah ini arsip yang mana. Biasanya sering ya kita sadari seperti itu, Bu. Betul. Nah, lalu problem-problem apa saja yang biasanya masih kerap dihadapi oleh masyarakat Indonesia untuk bisa ada di titik sadar arsip? Siap. Nah, permasalahannya adalah saya bisa pakai istilah yang rada ini enggak ya. Jadi kalau kita ngomong arsip itu sebetulnya kalau kita istilahkan ya di dunia kami itu hangat-hangat tai ayam. Jadi apa itu, dibutuhkan ada pada saat memang genting sekali tadi. Jadi orang itu akan sadar bahwa, wih arsip ini penting nih gitu ya pada saat dia butuh. Misalkan tadi pengurusan untuk masuk SD ternyata perlu akte nih. Kemana ya aktenya ya? Nah itu baru kita, wih kok ternyata penting ya, harus ditata seperti ini ya gitu. Belum nanti kalau yang hilang seperti itu. Nah, di sini adalah banyak sekali problem-problem masyarakat itu belum aware sebelum mereka kepentok. Tapi kita harapkan masyarakat itu ya jangan sampai kepentok. Maksudnya ya jangan sampai dia udah nggak hilang dokumennya, ini baru sadar ya sudah terlewat gitu loh. Nah, ini salah satu kenapa pojok arsip ini ada. Jadi menyadarkan dan mengingatkan kami juga bahwa arsip itu penting. Jadi terus dan terus dan terus. Jadi mengedukasi masyarakat bahwa penataan arsip, pengelolaan arsip itu penting untuk masa depan mereka. Oke, ternyata itu ya yang tidak kita sadari tapi masih terus terjadi, sahabat. Bahkan Vina sendiri juga pernah merasakan seperti itu. Oh ya, ini arsipnya kemana ya, kok nggak ada. Ternyata masih belum sadar ternyata ya untuk hal ini. Nah, Bu, kalau boleh tahu seperti apa sih gambaran komparasi tingkat sadar arsip yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia ya jika dibandingkan dengan masyarakat di negara lain? Dan kira-kira juga faktor apa saja menurut Bu Dia yang menjadi pencetus terjadinya disparitas ini, Bu? Oke, jadi kalau ini pendapat pribadi saya ya, jadi pendapat pribadi dari hasil saya berkecimpung selama ini, itu bahwa masyarakat kita itu tingkat, jadi kalau kita ngomong tingkat kesadaran kearsipan itu masih rendah, termasuk di beberapa organisasi itu juga kadang melakukan pengawasan itu ternyata tingkatnya juga masih belum bagus dibandingkan dengan negara yang lain. Di negara yang lain, di beberapa tempat itu ya mereka sudah langsung aware terhadap arsip-arsip yang harus mereka miliki. Kalau di sini itu, di kita itu kan sebetulnya masyarakat yang tidak documented ya. Maksudnya kita itu melakukan sesuatu itu kadang kita lupa untuk mendokumentasikan. Kalau sudah didokumentasikan tuh kita lupa untuk menyimpannya ataupun menyusunnya. Tahu-tahu, di mana ya? Jadi kita kadang ya sukanya jepret, selesai. Gitu aja. Nah, itu kita yang susah untuk well documented. Nah, ini sebetulnya sudah terjadi ya selama kita masa penjajahan sebetulnya. Jadi sudah beratus-ratus tahun kita itu tidak well documented. Salah satu contoh ya, ini yang mungkin negara, karena kita tidak well documented kan banyak sekali tari-tari kita atau khasanah budaya kita itu kan sebenarnya diambil orang lain kan. Betul. Nah kita kadang juga baru tadi anget-anget tai ayam, baru setelah diklaim di sana, wah itu kan punya saya gitu. Waktu ditanya sama UNESCO ataupun dari pihak dunia, buktinya mana? Apa? Gitu. Nah kita tidak prepare dengan dokumen itu. Nah itu yang harus benar-benar kita aware-kan atau harus kita edukasi ke masyarakat bahwa sekecil apapun itu penting. Jadi, mendokumentasikan sesuatu, menatanya itu penting untuk kita di masa yang akan datang. Ini jika dibandingkan dengan negara lain ternyata lebih siap ya untuk hal ini, sahabat Sonora, dibandingkan Indonesia. Nah, tapi kalau di lingkup dalam skala terkecil di desa maupun di kota ini, tingkat untuk sadar arsipnya ini lebih tinggi mana nih, Bu? Antara masyarakat kota dengan berbagai kesibukan seperti itu ya, dengan masyarakat di pedesaan nih, Bu? Iya.
ini balik lagi sebetulnya ke kesadaran sebetulnya ya, kesadaran. Jadi mungkin saya tidak bisa membandingkan karena saya juga terus terang belum melakukan. Tapi ini menjadi ide yang menarik ya. Misalnya ide menarik untuk penelitian saya antara kota, desa itu perbandingan tingkat kesadarannya seperti apa. Betul. Cuman itu balik lagi ke pribadi dan juga pendidikan. Jadi kalau misalkan dia sudah terbiasa atau sering kepentok tadi, itu biasanya mereka akan langsung aware. Nah, termasuk di kota-kota besar, apalagi saat ini di kota besar, hampir semua kegiatan yang mereka lakukan itu perlu dokumen. Nah, itu yang mungkin di kota mungkin akan lebih aware, dan di kota itu tingkat pendidikannya juga atau informasi yang mereka dapat itu lebih banyak daripada masyarakat. Ya, jadi kalau di kota kan banyak channel-channel yang bisa mengedukasi kita atau tetangga-tetangga kita atau di kami misalkan. Nah, itu kami kan juga dekat dengan kota sehingga kami lebih gampang mengedukasi daripada yang di desa-desa. Sehingga kenapa di pojok arsip ini kami kadang turunnya adalah ke desa daripada ke kota. Untuk sosialisasi akan sadar pentingnya arsip seperti itu ya Bu Dia. Baik, Bu Dia, saya ke pertanyaan di YouTube Sonora Surabaya dulu yang sudah mengantri melalui kolom live chat. Saya ke Ibu Desi Arisandi. Ibu Dia, pernahkah terlibat di proyek kearsipan apa yang tidak pernah terlupakan dan kenapa demikian? Kalau tadi yang inspiratif ya Bu Dia ya, tadi sempat Ibu Dia katakan. Kalau ini yang tidak terlupakan, ini proyek yang seperti kearsipan apa nih Bu Dia? Dan kenapa? Iya, jadi sebetulnya saya banyak terlibat di beberapa proyek ya, termasuk yang di universitas juga, termasuk yang di desa yang di Magetan. Jadi banyak hal sebetulnya yang akhirnya membuka mata hati saya, ternyata kok selama ini kita tidak aware. Contohnya itu banyak sekali surat-surat yang ternyata punyanya organisasi hilang, baru kemana ya? Gitu. Jadi salah satu proyek yang kemarin itu adalah kami ke desa Magetan, ya itu sama tim juga dari fakultas dari perguruan tinggi yang lain, kami ke Magetan itu untuk preservasi dan restorasi surat tanah yang letter C. Kan banyak di beberapa desa itu kan yang belum SHM, SHGB. Jadi masih yang menggunakan petok D, letter C, dan lain sebagainya. Nah, ternyata itu banyak sekali terjadi permasalahan ya. Ini punya siapa, klaim dan lain sebagainya karena dokumen atau arsip letter C-nya itu bermasalah di desa. Ada yang sudah rusak dan lain sebagainya. Jadi kemarin pada saat kami di Magetan baru kami, ternyata seperti ini ya. Gitu. Nah, itu salah satu hal yang membekas di proyek saya, dan juga ini yang saya lakukan di desa-desa ini baru, oh ternyata kondisi masyarakat Indonesia kita masih di Jawa Timur ya. Kondisi di Jawa Timur ternyata seperti ini. Ini ternyata sudah tingkat urgent di mana orang ternyata juga tidak begitu memahami arti pentingnya kearsipan. Oke, ternyata ini masih di Jawa Timur seperti ini. Belum lagi nanti di daerah lain begitu sahabat ya, keluar dari Jawa Timur. Ya pasti untuk hal-hal seperti ini mungkin bisa saja mungkin terjadi ada temuan begitu ya untuk masyarakatnya yang memang mungkin punya arsip yang mungkin rusak ataupun hilang seperti itu. Itu ya Bu Desi ya untuk pertanyaannya. Kemudian ada Ibu Nurul, saya itu penasaran loh Bu Dia, kalau seorang arsiparis, wah ini ketika bekerja di industri biasanya mereka ditarget apa sih? Apakah dia harus membuat sebuah ide by system gitu yang memudahkan kinerja perusahaan itu atau bagaimana? Halo Bu Dia. Ya, tampaknya kita kehilangan koneksi ya. Halo Bu Dia. Halo Bu Dia. Ya, kita masih akan terus untuk menyambungkan koneksi. Apakah terdengar suara saya? Halo, iya, akhirnya. Oke, Bu Dia, pertanyaan tadi sudah terdengar, Bu Dia? Iya, ini arsiparis ya. Apakah pekerjaan di arsiparis itu punya targeted gitu ya? Apakah harus punya inovasi untuk membuat sistem gitu ya? Iya, betul. Jadi kalau tupoksi dari arsiparis itu ya salah satunya adalah mengelola. Arsiparis itu jabatan atau fungsional yang ada di organisasi, ini khususnya PNS sebetulnya. PNS itu nanti kita sebutnya yang mengelola arsip perusahaan ataupun dinas, itu kita sebut sebagai arsiparis.
sama seperti nanti kayak lawyer, pengacara gitu. Nah, ini istilahnya adalah arsiparis. Nah, salah satu tupoksi dari arsiparis itu adalah mengelola arsipnya agar mudah ditemukan. Jadi pada saat dibutuhkan harus ada. Itu tugasnya. Bagaimana ini bisa dilakukan? Nah, mereka harus menatanya dan harus terus inovatif. Nah, termasuk juga itu kalau arsiparis itu adalah ya dia mengawarkan atau mengedukasi teman-temannya atau pimpinannya bahwa arsip ini penting loh. Nah, itu juga salah satu kendala juga, selain ya sama aja di masyarakat itu juga masih kadang belum sadar. Di organisasi ada beberapa orang yang mungkin belum juga tersadarkan bahwa dokumen itu penting, atau ini hanya tugas arsiparis saja, padahal itu tugas dari hampir semua orang yang terlibat. Karena kan arsiparis itu kan pekerjaannya setelah arsip selesai baru dikasih di arsiparis. Tapi yang membuat dan lain sebagainya itu kan orang lain. Nah, kalau orang lain tidak aware terhadap arsip itu tadi, nah susah nanti kami menerima. Sehingga arsiparis ini selain dia menata, dia juga perlu mengedukasi ke lingkungannya. Nah, termasuk tadi membuat inovasi, bagaimana penataannya itu agar kelihatannya banyak tapi mudah untuk ditemukan. Jadi kalau pimpinan ngomong saya rapat 5 menit lagi, dokumennya A, B, C, D harus siap nih. Nah, itu kan kita bawahan kan nggak mungkin ngomong, wah Pak nggak ada ya Pak, ya bisa N ya, N. Harus ready ya Bu ya. Iya, betul. Oke, baik. Kemudian ada Pak Andreas juga. Benarkah teknis kearsipan ini melibatkan berbagai skill dan disiplin keilmuan nih Bu Dia? Misalkan teknis manajemen, kemampuan merorganize dan juga detail dan sebagainya. Iya. Jadi kalau ilmu kearsipan itu sebetulnya ya tidak hanya satu core ilmu kearsipan, tapi ya itu tadi ada kolaborasi dari kita mulai dari organizing. Jadi sebetulnya ya dari manajemen untuk mengorganisasikan. Nanti kalau kita sudah terlibat, apalagi yang arsip digital, ada teknologi, kemampuan kita menggunakan teknologi, kemampuan kita, apalagi nanti kalau kita bekerja tadi sebagai arsiparis, ada kemampuan untuk berkomunikasi, ada kemampuan untuk leading dan lain sebagainya. Jadi ilmu kearsipan itu ya tidak berdiri sendiri, tapi ya nanti ada embedded atau ada gabungan dari berbagai macam ilmu yang ada. Oke, menarik ya kalau kita ngobrol seputar kearsipan nih Sahabat Sonora. Dan saat ini kan juga isunya adalah digitalisasi arsip begitu ya Bu Dia. Nah, ini kan juga penting untuk kita lakukan dan lagi ngetren juga digitalisasi arsip ini, personal berbasis penyimpanan awan atau cloud saving gitu ya, yang ada di handphone kita itu biasanya kan ada nih. Mungkin ada tips dari Bu Dia begitu agar kegiatan ini tuh aman, arsip kita juga nggak bocor atau digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab kayak gitu Bu Dia. Mungkin apa nih tipsnya? Oke, sahabat Sonora semua ya, kita kan tidak lepas dari yang namanya dunia digital. Kita tidak akan pernah bisa ngomong bahwa saya tidak mau digital nih, nggak bisa, karena kehidupan kita akan berubah seperti ini. Semua dokumen kita saat ini itu hampir semuanya itu dalam bentuk digital. Semua kita menggunakan aplikasi dan lain sebagainya. Jadi pada saat kita sudah on ke digital, sebetulnya tanda kutip privacy kita itu sudah nggak ada. Ya, dan teman kita sebelah kita itu sebetulnya salah satu bisa musuh kita juga, karena betapa mudahnya kita memberikan HP kita, betapa mudahnya kita memberikan laptop kita ke mereka. Padahal ya kalau pas baik-baik oke, kalau pas nggak baik-baik apa yang terjadi dengan segala macam alat elektronik kita. Nah, kalau yang sudah mudah seperti itu, semua penyimpanan kita ada di cloud, ada dan sebagainya. Jangan lupa untuk backup. Jangan lupa untuk memberikan security, memberikan password. Apalagi sesuatu yang memang itu penting. Mungkin Anda sering kita memfoto KTP kita, kadang kita memfoto ijazah kita atau kita scan, kita taruh di HP kita. Nah, yang dokumen-dokumen seperti itu sama sebetulnya dengan versi cetaknya. Maksud saya di sini versi cetaknya adalah kita perlu penataan juga dalam file digital kita. Oh, ini ijazah, saya jadikan satu di ijazah. Terus nanti habis itu saya folder ijazah kan, saya password. KTP ini saya folderkan di sini, saya password. Sehingga kalau ada, misalkan tadi ada orang yang iseng ya, paling nggak kan dia butuh usaha, tidak yang klik-klik share gitu. Tapi kan dia butuh usaha untuk beberapa
detik atau beberapa menit untuk bisa membuka passwordnya. Sehingga itu salah satu preventif kita terhadap dokumen-dokumen digital kita. Tapi ya jangan lupa tadi, perlu kita tata. Kita sering foto. Kita dapat dokumen. Akhirnya hanya di satu folder DCIM kalau saya nggak salah ya, atau dari. Nah, agar itu tertata yang di dalam bentuk digital, perlu tadi pengelompokan. Oh, ini nih untuk wisata nih, di sini foldernya, ini. Kalau untuk aman lagi, versi digital kita diapakan? Kita pindahkan. Jadi kalau saya sudah punya di HP saya, ya kalau sudah saya kelompokkan, saya pindahkan di laptop. Karena kan kapasitasnya akan lebih besar. Atau dia lebih safe daripada kalau HP. Kalau HP kan kita bawa-bawa. Kalau laptop kan jarang langsung kita serahkan ke orang-orang ya. Nah, kalau itu kan lebih safe. Terus kalau memang nanti mau jangka panjang, cetak. Jadi kita di beberapa negara berkembang, Jepang, Singapura, itu banyak mereka itu yang printed sebetulnya. Kalau yang memang dia untuk harus disimpan jangka panjang, mereka akan printed. Jadi kalau sahabat Sonora di sini punya momen-momen berharga, ini contoh ya, foto dan lain sebagainya. Jadi kalau sudah dipilah saja mana yang memang bagus kualitasnya, mencerminkan aktivitas kita ada di mana. Kalau sudah di folder printed. Sehingga kalau HP kita hilang atau entah apa ya, kita tidak tahu ke depan itu akan seperti apa, mungkin teknologinya berubah terus nanti tidak bisa mengakses lagi, kita masih punya versi cetaknya. Baik. Bu, ini yang terakhir nih Bu ya, karena waktu kita juga nggak banyak ya, menarik ya kalau kita ngobrol seputar kearsipan. Mungkin bisa disampaikan ke sahabat Sonora, apakah ada program layanan pengabdian masyarakat yang dimiliki oleh Prodi D3 Perpustakaan Fakultas Vokasi UNER, dan gimana nih cara sahabat Sonora untuk memanfaatkan layanan ini, Bu Dia? Oke, jadi kami di sini program studi, dosen dan juga mahasiswa yang terlibat dalam himpunan mahasiswa itu biasanya ada agenda rutin itu untuk sosialisasi ataupun untuk pendampingan ke masyarakat. Yang ke depan itu nanti ada pengelolaan arsip keluarga, saya lupa ada di mana lokasinya ya, nanti bisa saya share juga. Itu hari Sabtu besok. Itu oleh mahasiswa. Itu nanti akan membahas tuntas tentang arsip keluarga. Dan nanti kami di YouTube kami ataupun di IG program D3 Perpustakaan itu kami terus memberikan edukasi dan lain sebagainya. Nah, salah satunya kami juga punya aplikasi yang namanya Dokartex. Dokartex ini adalah aplikasi untuk pengelolaan arsip dengan teknologi. Jadi tadi kita sekarang sudah ranahnya digital, semua kegiatan misalkan kita membuat KTP atau kita buat SIM itu kan perlu dokumen digital ya yang kita share. Nah, itu aplikasi yang kami buat itu bisa mengupload, bisa menyimpan dan nanti juga bisa mendownload dokumen-dokumen digital kita, sehingga kita akan mempermudah pada saat kita kemanapun di seluruh Indonesia atau di luar negeri, ya tinggal nanti kita sudah punya aplikasinya, bisa di-download di Play Store, bisa di-upload dokumen-dokumen penting kita ada di sana, sehingga kita bisa mudah membawanya ke traveling. Oke, baik. Terima kasih Bu Dr. Diah Puspita Sari Resri Rahayu, penggiat komunitas Pojok Arsip Prodi D3 Perpustakaan Fakultas Vokasi UNER Surabaya. Terima kasih Bu Diah untuk kesempatan waktunya. Mudah-mudahan juga bermanfaat ya untuk obrolan kita pagi hari ini, biar kita lebih sadar diri lagi untuk bisa menata arsip-arsip penting kita. Terima kasih Bu Diah kebersamaannya. Salam sehat selalu. Sama-sama. Sehat selalu. Terima kasih. Dan Sobat Sonora, Vina akhiri dulu ya untuk program Community Corner kali ini. Terima kasih kebersamanya. Sampai jumpa di lain kesempatan dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.